wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan jangan panik, berdoa tiada henti, wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, Jaga jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Halo, selamat siang Sobat Tangguh. Senang sekali saya Bernadetta Ginting dapat hadir menemani Anda kembali hari ini. Semoga kalian semua tetap sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas sepanjang hari ini. Dan jangan lupa, jangan sampai ya kita semua lengah dan lelah untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa pula untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan di tengah kita. Untuk hari ini kita akan berdialog dengan tema dampak pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Dan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang sejatinya telah dimulai 6 pekan lalu ini telah menunjukkan hasil yang optimistis dalam menekan angka penularan COVID-19. Dan berdasarkan data Satgas pada 19 Februari 2021, jumlah kasus aktif secara nasional ini mengalami penurunan sebesar 17,27% selama sepekan atau pada pekan ke-6 dari pelaksanaan PPKM ini sendiri. Tentunya dengan adanya PPKM ini diharapkan COVID-19 di tengah kita semua ini berhasil ditekan. Nah, berbagai indikator penanganan kesehatan dan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat ini pun menunjukkan terjadinya berbagai kemajuan yang signifikan. Sehingga ini mendorong pemerintah untuk memperpanjang pelaksanaan PPKM sendiri hingga tanggal 8 Maret 2021. Nah, bagaimana perkembangan dan dampak pelaksanaan PPKM Mikro terhadap penanganan COVID-19? Hari ini kita akan membahasnya bersama dua narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Ibu Insinyur Roshidah Rahmawati, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selamat siang Ibu Roshidah. Selamat siang Mbak. Selamat sehat siang. Selalu sehat, ya. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di tengah kesibukannya Sama-sama. di Satgas COVID-19 siang hari ini, dan saya juga akan menyapa narasumber kita yang sudah hadir melalui sambungan video conference. Ada Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Alexander Ginting. Selamat siang Pak Alex. Selamat siang. Sehat selalu ya Pak? Apa kabar? Baik, baik selalu. Sehat. Oke, Pak Alex Ginting adalah Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional. Dan pemirsa, sebelum memulai perbincangan, sebagai informasi bahwa kondisi studio ini telah disanitasi. Mikrofon yang saya gunakan ini juga sudah disemprotkan disinfektan sebelum kita memulai dialog pada siang hari ini. Dan kita juga menggunakan masker, baik yang ada di studio ataupun Pak Alex yang juga ada di tempat Pak Alex berada. Nah, sebelum kita memulai talk show hari ini, kita akan menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu, Ibu. Pak Alex juga boleh untuk menggunakan hand sanitizer bersama kita. Oke. Ya, menerapkan protokol kesehatan ini sangat penting, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, dan juga menggunakan masker dimanapun, pokoknya protokol tidak boleh lengah. Dan saya akan bertanya terlebih dahulu untuk dialog kita pada siang hari ini kepada Dr. Alex. Ini bagaimana dok, selama 6 pekan terakhir terkait dengan perkembangan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro ini? Evaluasinya bagaimana dok? Baik, jadi artinya bahwa PPKM skala mikro kita sudah mulai kemarin tanggal 9 dan kemudian ini adalah lanjutan dari PPKM yang jilid 1 dibuat. Bedanya adalah bahwa ini diterapkan di tingkat desa dan di tingkat desa itu didampingi oleh posko desa dan kemudian ada jurnasi di RT RW berdasarkan hasil pelacakan kontak.
Jadi kalau kita lihat dari aturan main yang diberikan, bahwa PPKM skala mikro ini kalau di tingkat secara makro kelihatannya agak longgar ya, karena mal masih dibuka, kemudian tapi sekolah masih ditutup. Tapi yang terjadi adalah di tingkat PPKM skala mikro ada penguncian. Penguncian itu adalah di level zonasinya. Jadi kalau dia zonasi merah, maka mobilitas pasti terbatas. Aktivitas sama sekali dikurangi. Tapi kalau dia zonasi kuning, masih ada aktivitas. Jadi oleh karena itu memang di sini adalah pengawasan dan pengendaliannya yang kita lihat yang sudah efektif. Sehingga untuk menjaga mobilisasi penduduk itu bisa dilaksanakan secara efisien. Jadi artinya tepat kita lihat bahwa PPKM itu adalah menurunkan pelacakan kontak dan sekaligus juga pengawasan mereka yang diisolasi atau yang dikarantina di tingkat desa. Dan puskesmas tidak bisa bekerja sendiri, walaupun Satgas COVID-19 sudah menurunkan 6.000 kader, 6.000 tracer dari sejak bulan November. Jadi masalah pelacakan kontak ini Satgas COVID-19 nasional sudah dari tahun 2020 sudah mengerjakannya. Dan ini semua berbasis desa dan dilaksanakan di tingkat puskesmas. Tapi pada evaluasi tahun 2021 yang menjadi masalah adalah pengawasan. Karena orang yang diisolasi itu mereka harus tinggal di rumah. Aktivitasnya terbatas. Tapi juga mereka perlu kebutuhan hidup, makan dan minum. Dan perlu juga ada kebutuhan lainnya, sehingga perlu ada pengawasan dan ada yang mendelivery logistiknya. Sehingga kita berterima kasih bahwa pos desa yang sekarang ini, posko desa sekarang ini banyak membantu. Sehingga tim pelacakan kontak yang bekerja, melakukan isolasi, mengetahui mana yang kontak, mana yang konfirmasi, mana yang suspected, bisa dibatasi mobilisasinya melalui bantuan posko desa. Tentu ini akan tergantung juga kepada komitmen di tingkat desa dan di tingkat. Baik, berarti ada dampak secara positif untuk segi kesehatan dari PPKM ini ya dok ya? Ya, kita akan belajar terus dan mengimprove terus mengenai pelaksanaan PPKM skala mikro ini. Karena yang pasti di tingkat kota, di tingkat desa pasti akan berbeda. Baik. Desa juga yang berbasiskan pertanian, peternakan pasti beda juga. Baik. Jadi artinya kita harus. Baik, saya akan bertanya kepada Ibu Roshida. Ibu, kalau untuk PPKM sendiri di tingkat desa dan kelurahan, bagaimana pelaksanaannya sejauh ini, Bu? Terima kasih Mbak. Kami mungkin ingin menjelaskan terkait dengan PPKM Mikro yang ada di desa. Karena di Kementerian Desa hanya sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan hanya menangani desa. Jadi secara regulasi memang semuanya sudah ditetapkan, sudah ada, dan bahkan sebetulnya sejak tahun 2020 pun dana desa sudah digunakan juga diantaranya untuk penanganan COVID-19. Kemudian terkait dengan PPKM Mikro ini, dari data yang ada, kami melakukan pemantauan terhadap kurang lebih 22.000 desa di 6 provinsi, karena di DKI Jakarta kami tidak ada desa yang mendapatkan dana desa. Jadi dari 22.000 desa yang merupakan lokus PPKM Mikro sudah dilakukan berbagai kegiatan. Ada sosialisasi, kemudian penyediaan tempat cuci tangan, penyemprotan disinfektan, pendirian pos relawan desa, ini sudah mencapai 18.535 desa. Jadi dari 22.000 sudah lebih dari 80%. Kemudian ada pos gerbang desa, juga kemudian pendirian tempat isolasi sudah mencapai 4.151 desa. Dan berbagai kegiatan lainnya termasuk juga mengadakan pendataan terhadap masyarakat yang rentan sakit, kemudian terus melakukan himbauan untuk penggunaan masker di desa dan berbagai kegiatan 3M dan 2M lainnya. Dan secara regulasi juga bahwa dana desa 8% dari pagu dana desa dialokasikan untuk kegiatan penanganan COVID di luar bantuan langsung tunai dana desa. Dan ini kami Kementerian Desa juga terus melakukan pemantauan dan sudah diterbitkan juga peraturan Ditjen Perimbangan Keuangan untuk memperlancar atau relaksasi terhadap
pencairan 8% dari dana desa untuk penanganan COVID. Mungkin itu secara garis besarnya. Baik, berarti kebijakan skala mikro ini sudah diterapkan ya Ibu ya hingga tingkat kelurahan maupun desa. Lalu apakah dengan adanya kebijakan skala mikro ini masih ditemukan adanya angka kasus positif, lalu bagaimana penanganannya? Kalau untuk angka kasus positif memang dilihat dari mungkin kami sampaikan dulu ya, dilihat dari perkembangan zonasi desa yang untuk zona hijau memang terjadi kenaikan dari awalnya sekitar 6.292 di tanggal 18 Februari, posisi kemarin 21 Februari meningkat zona hijaunya menjadi 7.578. Kemudian terkait dengan kasus yang terkena COVID memang masih ada yang terkonfirmasi positif COVID secara total posisi 21 Februari ada sekitar 36.000 dan ini juga sudah dilakukan, tentunya dilakukan penanganan sesuai dengan protokol yang ada. Posko di desa selalu berkoordinasi dengan puskesmas tempat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut karena memang untuk penanganan ini harus melibatkan dari tenaga kesehatan yang ada. Baik, berarti masih ditemukan adanya angka kasus di tengah PPKM ini. Nah, saya mau ke Dr. Alex. Di saat angka positif masih meningkat, tetapi kita juga saat ini tengah melakukan vaksin ya, sudah menyasar hingga ke pekerja publik. Nah, dengan adanya vaksin ini, apakah kasus terkonfirmasi positif ini juga bisa mengalami penurunan? Apa yang melatar belakangi saat ini, Dok? Kalau kita lihat angka menurun, apakah ini karena memang penularan yang berkurang atau memang penurunan jumlah testing, Dok? Ya, jadi yang harus kita cermati dulu bahwa PPKM skala mikro ini ada dua komponen yang harus kita lihat. Pertama adalah struktur posko tersebut. Sebagaimana kita ketahui dalam struktur posko COVID-19 desa itu ada 4 hal di situ yang dikerjakan. Satu, dia melakukan pencegahan, kemudian dia melakukan penanganan, kemudian pembinaan dan pendukung. Keempat ini harus bekerja secara sinergi. Jadi pencegahan itu adalah bahwa dilakukan sosialisasi penerapan 3M. Ini dulu. Jadi sosialisasi penerapan 3M inilah sebenarnya yang jauh lebih advance, lebih masif, lebih agresif dalam mencegah penularan daripada vaksin. Vaksin itu hanya untuk meningkatkan imunitas. Dan vaksin secara komunitas kalau dia naik 70%, 80% nanti bisa untuk mencapai herd immunity. Tapi untuk mencegah transmisi, maka bidang pencegahan di posko desa itu harus menerapkan 3M. Dan kemudian pembatasan mobilitas. Nah, kedua, tugas posko desa adalah penanganan. Kemudian di sini dilaksanakan 3T. Ya, 3T itu harus bisa dikerjakan dan bagaimana caranya 3T ini tidak menimbulkan stigma, ya, tidak menimbulkan bahwa dia tersangka, tidak menimbulkan bahwa dia adalah orang yang dipinggirkan. Dan kemudian setelah itu posko desa juga punya tanggung jawab pembinaan. Jadi kalau dia sudah masuk zonasi, apakah kuning, apakah oranye ataupun merah, maka dia harus bisa ditegakkan disiplinnya. Di sini harus ada pemberian sanksi. Makanya kita mengundang Babinsa, Babin Kamtibnas untuk pembinaan tersebut. Karena kalau hanya puskesmas yang kerja, ataupun tim pelacakan kontak, ataupun surveillance dari puskesmas, mereka tidak mampu. Karena mereka tugasnya banyak. Sehingga untuk pelacakan kontak ini harus ada dukungan dari posko. Disinilah pembinaannya. Dan kemudian perlu juga pendukungan. Jadi dalam hal ini ada logistik, kemudian ada administrasi, ada reporting dan reporting. 4 hal inilah komponen yang harus bisa terlaksana, dipimpin oleh kepala desa kalau dia di desa, kelurahan kalau dia di kota. Nah, kemudian apa kegiatan utamanya? Kegiatan utamanya adalah bagaimana terjadi penerapan 3M ini secara ketat. Nggak boleh longgar, ya. Tidak boleh ada pesta, tidak boleh ada acara kumpul-kumpul di balai rakyat, di balai desa. Ini harus bisa diterapkan. Dan kemudian penanganannya apa saja yang harus dilakukan? Harus tersedia rapid test antigen. Kemudian harus tersedia orang yang bertugas sebagai tracing. Tidak bisa semua orang jadi tracer. Untuk menjadi tracer itu harus ada latihan, harus ada pembinaan, kemudian harus ada bukunya, dan ini juga harus dilaksanakan. Dan kemudian harus ada treatment. Apa treatmentnya? Treatmentnya adalah melakukan zonasi isolasi.
Jadi ini nanti orang puskesmas, tim pelacakan kontak yang mengetahui yang mana yang hijau, yang mana yang kuning, yang mana yang merah, dan yang mana selesai isolasi, dan yang mana yang kembali ke masyarakat. Kemudian ada pembinaan. Jadi pembinaan itu ada penegakan, sosialisasi, komunikasi, integrasi. Ini juga kegiatan utamanya. Dan kemudian yang terakhir yang nggak boleh juga kita tinggal adalah data. Makanya sekarang ini sudah ada 6.000 tracer, ada data manajernya, ada supervisornya itu tersebar. Itu sejak mulai dari bulan November di bawah kepemimpinan Ketua BNPB Kasatgas Letnan Jenderal Doni Monardo. Jadi ini sudah berjalan dengan baik. Nanti tentunya nanti akan terintegrasi secara sistematis dan bersama-sama dengan tim yang akan dibentuk oleh Kementerian Kesehatan bersama juga Polri dan TNI. Jadi oleh karena itu dengan adanya sistem ini tentu penularan akan turun, mobilisasi terbatas, dan mereka yang close kontak ada di isolasi, dan mereka yang confirm juga ada di karantina, dan mereka yang sakit diantar ke rumah sakit. Inilah yang membuat terjadinya penurunan, di samping juga kemarin libur panjang kemarin membuat angka yang cukup tinggi. Tapi yang spesifik ini, dan memang nantinya vaksinasi nanti akan juga membantu untuk mereka tidak jatuh sakit. Tapi sekarang vaksin masih di gelombang untuk nakes, dan mungkin minggu ini juga sudah mulai mereka yang ada di pasar, di sektor publik, sudah mulai vaksinasi. Kita apresiasi Kementerian Kesehatan yang bekerja cepat untuk melakukan vaksinasi ini, sehingga nanti ini bisa mencapai vaksinasi yang sesuai dengan target, di mana akan terjadi herd immunity. Akan lebih cepat lagi kalau akan ada vaksin gotong royong ataupun vaksin mandiri. Demikian, Mbak. Baik, berarti sudah ada ribuan personil yang diturunkan untuk melakukan tracing dan juga vaksinator. Kalau untuk perpanjangan PPKM ke depannya ini ada terobosan terbaru nggak, Dok? Kalau misalnya ini diperpanjang sampai 9 Maret ataupun terus nanti diperpanjang, pasti akan banyak aktivitas di tingkat desa yang harus kita tingkatkan. Salah satu juga adalah mungkin nanti bagaimana kita mengelola limbah medis, limbah warga. Sebagai contoh, kalau sudah ada zonasi di RT RW, berarti ada APD yang harus dibuang. Berarti ada masker yang terinfeksi yang harus dibuang, atau masker yang dianggap infeksi. Ini juga harus dikelola dengan baik. Masker rumah tangga, kalau RT itu menjadi zonasi merah, maka ini harus diletakkan di wadah. Kemudian dicuci, dibersihkan, baru nanti akan dikumpulkan di tingkat RW. Nanti RW mengumpulkan di tingkat desa dan kemudian akan dikelola oleh pemerintah setempat. Tidak bisa kita biarkan zonasi dengan isolasi hanya melihat bahwa dia sembuh, dia sudah ada konversi, dapat makan minum segala macam, tapi limbahnya nggak diurus. Jadi limbahnya ini harus diurus. Jadi limbah masker yang ada di zonasi RT, baik dengan segala warna, ini harus dikelola dengan baik. Jangan nanti dia menjadi secondary infection. Demikian, Bang. Baik, terima kasih Dr. Alex. Saya akan kembali berbincang dengan Ibu Roshida. Saat ini bagaimana Ibu untuk pengawasan posko-posko daerah? Apakah masih berjalan? Dan bagaimana RT RW ini bisa melaporkan data mungkin warganya yang terkena COVID-19? Terima kasih Mbak. Jadi pengawasan tetap terus dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan kami mekanisme untuk di Kementerian Desa mendapatkan pelaporan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, dari RT ke desa, kemudian desa melaporkan kepada para pendamping. Jadi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini khusus di 6 provinsi ada kurang lebih 10.300-an pendamping. Jadi mereka mendampingi masyarakat desa, dan pelaporan dari para pendamping tadi secara berjenjang dilaporkan kepada Kementerian Desa, dan kami melakukan pengolahan dan analisis di Pusat Data Informasi Kementerian Desa. Jadi terus kami melakukan pengawasan dan tentu tetap berkoordinasi berkomunikasi dengan satgas-satgas yang ada di provinsi, karena memang mekanisme ini juga sudah ada aturannya juga. Mungkin itu. Oke, nah Ibu ini berdasarkan data Satgas dari laporan evaluasi kinerja posko daerah dari tanggal 11 nih Bu sampai 19 Februari 2021, ini ada 450.000 kegiatan pelaporan dan 50% diantaranya ini adalah kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait dengan 3M. Nah dari laporan yang masuk ternyata ini bukan hanya berasal dari PPKM saja Ibu, ini merupakan fakta menggembirakan bahwa kesadaran melakukan edukasi ini tumbuh dengan sendirinya di tengah masyarakat. Nah ini melihat fakta ini bagaimana keberlanjutan
pembentukan posko COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan, Ibu? Terima kasih Mbak. Seperti tadi kami sampaikan bahwa sebetulnya sejak tahun 2020 pun pos jaga desa, istilahnya waktu itu kami pos jaga desa itu sudah dibentuk dan dikembangkan di 56.000 lebih desa. Dari 74.961 sudah ada di 56.000 lebih desa, dan tentunya saat ini pemberlakuan dengan PPKM Mikro dan seterusnya nanti akan tetap dikembangkan. Kami tetap menghimbau dan sudah diberikan juga pendampingan oleh para pendamping kepada desa untuk terus memberlakukan PPKM ini, mulai dari pembentukan posko jaga desa, dan tidak hanya pembentukan sekaligus juga melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait utamanya tadi dengan pencegahannya terus kita tingkatkan. Jadi dana yang 8% tadi tidak hanya digunakan untuk desa-desa yang merupakan lokus PPKM Mikro, tapi seluruh desa yang ada di Indonesia. Berarti semua aspek pencegahan sudah berjalan dengan maksimal ya Ibu. Saya mau ke Dr. Alex. Dokter, biasanya nih kalau habis libur panjang angka kasus positif ini meningkat. Lalu bagaimana dengan long weekend kemarin tanggal 12 Februari saat Imlek, Dok? Apakah memang ada peningkatan yang cukup signifikan? Ya, kalau misalnya ada angka peningkatan yang positif di hulu, biasanya di hilir itu akan bebannya naik. Ya, hilir itu adalah rumah sakit, di hulu itu adalah komunitas. Kalau kita lihat laporannya bidang IT Satgas COVID-19 Nasional, bidang data, itu setelah PPKM Mikro ini, tidak ada provinsi yang memiliki bor rumah sakit di atas 70%. Di 7 provinsi yang melaksanakan PPKM skala mikro. Dan kemudian di 7 provinsi yang skala mikro itu, rumah sakit itu bornya antara 50,01 sampai 60-an. Artinya tidak sampai ada di atas 70%. Dan 4 provinsi PPKM memiliki bor antara 50 sampai 69. Jadi artinya ini terjadi penurunan beban di rumah sakit. Kita akan lihat rumah sakit saja. Kalau rumah sakit itu beban ICU-nya, beban isolasinya turun, maka beban di hulu itu akan turun. Jadi oleh karena itu memang kunci dari pemutusan rantai penularan ini adalah bagaimana membatasi mobilitas, ya, mobilisasi, dan itu bisa terjadi dengan penguncian di tingkat desa. Dan penguncian itu oleh siapa? Oleh posko desa. Yang melacak siapa? Berarti tim surveillance yang ada di puskesmas. Dan tim surveillance ini harus bekerja bersama-sama. Dan tentu di tingkat desa ini nanti akan ada laporan. Yang tadinya zonasi merah misalnya 10 rumah, nanti dia akan turun menjadi tinggal 5 rumah. Sehingga dengan ini juga bisa kita lihat. Dan yang kemudian memang penerapan 3M ini juga harus juga terjadi di luar aktivitas desa. Jadi misalnya dia ke tempat kerja, dalam transportasi, ini juga harus didukung. Sepanjang ini nggak didukung, di RT, di RW dia melaksanakan mobilisasi, nggak bisa. Jadi oleh karena itu, dalam pelaksanaan bagaimana kita menanggulangi pandemi ini, ada 3 hal yang harus kita kerjakan. 3M dikerjakan masyarakat, tanpa mengabaikan 3T yang dikerjakan pemerintah. 3T dikerjakan oleh pemerintah, harus juga konsisten masyarakat melaksanakan 3M. Dan di antara 3T dan 3M itu, sekarang pemerintah menjalankan vaksinasi. Jadi vaksinasi itu meningkatkan imunitas, 3T itu memutuskan rantai penularan, dan 3M itu untuk melaksanakan bagaimana transmisi tidak terjadi di antara sesama kita. Karena virus ini akan hidup terus kalau kita masih saling menularkan. Dikala kita tidak saling menularkan lagi, maka virus ini akan berhenti. Demikian, Mbak. Oke, 3M, 3T semuanya sudah berjalan. Lalu saat ini faktanya di lapangan bagaimana dengan kesiapan sarana kesehatan, Dok? Mungkin fasilitasnya, lalu juga kesiapan rumah sakitnya untuk mengantisipasi kemungkinan ke depan. Ya, artinya Yankes, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, tentu dengan Yankes yang ada, RSUD tentu akan sudah lama bersiap. Karena kita ini sudah memasuki bulan ke-11. Yang mungkin menjadi hambatan bagi mereka adalah kalau terjadi penumpukan secara mendadak, secara singkat terjadi arus infeksi, arus yang orang sakit yang melebihi dari ekspektasi, dari jumlah kapasitas rumah sakit. Itu mungkin nomor 1. Tentunya ini masalahnya di hulu. Yang kedua, bahwa sarana diagnostik itu sudah semakin menyebar. Kalau di tahun 2020 kita hanya mengandalkan PCR, kita sekarang punya rapid test antigen. Jadi rapid test antigen ini
bisa di samping dia screening, dia bisa juga untuk diagnostik, tapi tetap konfirmasi dengan PCR. Ini sudah lebih baik. Jadi artinya rapid test antigen tidak lagi di ibu kota provinsi. Sekarang ini sudah bisa kita bawa di tingkat kecamatan. Baik, Tentu tinggal kita bagaimana konsisten untuk menerapkan siapa yang kontak erat, siapa yang suspected, dan siapa yang terkonfirmasi. Ketiga ini yang harus bisa kita terapkan dan tidak mengundang terjadinya stigmatisasi. Baik, Ya. baik. Berarti konsistensi kuncinya, Ibu Roshida. Kita berbicara kemungkinan ke depan. Sebentar lagi kita juga akan menyambut bulan Ramadan. Ini bagaimana kesiapan posko komando Ibu di tingkat desa atau kelurahan? Apakah sudah diperketat ke depannya? Terima kasih Mbak. Seperti tadi kami sampaikan, memang terhadap posko yang ada di desa, posko komando desa ini terus kami melalui pendamping-pendamping yang ada di desa, kemudian juga melalui dinas pemberdayaan yang ada di kabupaten, terus meningkatkan pengendalian dan menghimbau terus kepada mereka untuk tetap melaksanakan kegiatan yang sifatnya tadi pencegahan, utamanya 3M dan 2M, dan bagi desa-desa yang masih mempunyai kasus ini tetap dilakukan pengendalian secara lebih intensif. Jadi peran Kementerian Desa dalam hal ini adalah penguatan kelembagaan masyarakatnya. Jadi seluruh komponen masyarakat harus terlibat di dalam posko komando tadi, utamanya tokoh masyarakat, tokoh agama juga harus terlibat, kemudian para pendamping yang ada di lapangan. Juga kami terus meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa untuk mendukung kegiatan pencegahan, utamanya pencegahan COVID yang ada di desa. Kemudian berikutnya lagi kami juga terus mendorong pemerintah desa untuk lebih mempercepat penyaluran dana desa bagi desa-desa yang belum tersalur dana desanya untuk penanganan COVID ini. Jadi semua lini tetap kami laksanakan. Mungkin itu, terima kasih. Baik, kalau untuk fasilitas isolasi ataupun karantina di tingkat desa dan kelurahan ini teknisnya bagaimana Ibu? Untuk ruang isolasi sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan dan tentunya juga berdasarkan kearifan lokal yang ada di desa, mereka bisa memanfaatkan fasilitas umum yang ada di desa, mungkin ada balai desa atau sekolah yang ada di desa, dengan tetap mewujudkan ruang isolasi tadi sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi sudah banyak desa-desa yang melakukan pembentukan dan optimalisasi berbagai fasilitas untuk ruang isolasi. Oke, kalau untuk bantuan kepada masyarakat di desa dan kelurahan yang terkena dampak COVID-19 ini teknis BLT bantuannya bagaimana Ibu? Kami sampaikan untuk BLT dana desa, tentunya jumlah keluarga penerima manfaat atau KPM itu mengikuti jumlah penerima KPM di tahun 2020 karena memang sudah dilaksanakan sejak tahun 2020. Apabila ada perubahan tentunya harus dilakukan berdasarkan musyawarah desa. Dan ini juga dilakukan pembagian BLT dana desanya dilakukan setiap bulan. Jadi pada posisi sampai dengan 21 Februari kemarin, khusus untuk di 6 provinsi ini sudah ada 3.362 desa yang menyalurkan BLT dana desa untuk bulan Januari, dan untuk tahun Februari 2021 baru 1.154 desa. Nah ini tentunya kembali kepada persyaratan pencairan dana desa yang sebetulnya sudah diberikan relaksasi oleh sesuai dengan peraturan Ditjen Perimbangan Keuangan. Jadi kami terus mendorong pemerintah desa untuk segera melengkapi persyaratan yang direlaksasi tadi, Bu. Berarti kebutuhan administrasi ya yang harus segera dilengkapi. Saya ke Dr. Alex, Dok. Di PPKM Mikro kali ini, apakah nanti Puskesmas ini akan melakukan pemeriksaan secara rutin dari desa ke desa, terutama desa yang warganya dan terinfeksi COVID, Dok? Ya, Puskesmas nanti pertama pasti akan menyiapkan SDM-nya, dan kemudian menyiapkan tracer, menyiapkan supervisornya, dan kemudian Puskesmas tentu sudah punya peta. Jadi kalau misalnya ada laporan yang terkonfirmasi, ada laporan yang positif, atau laporan ada yang bergejala, maka mereka nanti akan dipanggil untuk datang ke Puskesmas. Tentu beda-beda wilayah dan beda tempat, tentu beda kebijakan dalam soal pengelolaan berapa desa yang di bawah satu Puskesmas. Tapi tentunya yang penting bahwa Puskesmas itu punya cakupan.
Dan kemudian kalau nanti di dalam satu RT dan RW itu ada yang positif, maka puskesmas bersama posko desa akan menetapkan apakah dia zonasi kuning misalnya. Zonasi kuning itu ada 1 sampai 5 rumah yang memang ada yang positif. Kemudian ada yang oranye, itu adalah 6 sampai 10 rumah. Dan kemudian merah itu adalah lebih 10 rumah. Jadi kemudian PPKM itu juga akan ada bentuk yang lebih kecil lagi irisannya, yang itu disebut dengan PPKM level rumah tangga. Jadi rumah tangga itu akan dikelola lebih baik, akan menemukan suspeknya siapa, kontak eratnya siapa, dan siapa yang bergejala. Dan kemudian ada PPKM yang levelnya lebih tinggi sedikit, namanya PPKM level RT. Jadi ini di sini akan ada pengelolaan rumah tangga yang sakit. Kalau dia sakitnya sedang dan kemudian membutuhkan perawatan, tentu akan dievakuasi ke rumah sakit. Tapi kalau dia ringan ataupun tidak bergejala, cukup dengan berdiam di zonasi yang sudah ditempatkan. Dan kemudian posko desa akan memfasilitasi logistik yang diperlukan, ataupun obat-obatan, ataupun kebutuhan yang lainnya. Dan dalam hal ini tentu nanti kita harapkan Babinsa dan kemudian Babin Kaptipmas ikut bersama-sama untuk mengawasi, mengamankan perimeter yang sudah ditetapkan untuk zonasi, baik kuning, oranye, merah, baik yang sifatnya PPKM level rumah tangga maupun PPKM yang level di tingkat RT. Demikian mungkin yang bisa kita terangkan, dan kemudian ini juga menjadi komitmen bersama kita semua dari seluruh rakyat yang ada. Tidak mungkin pemerintah hanya bekerja sendiri kalau tidak direspon dengan baik oleh masyarakat setempat. Oke, ini menarik dok. Saya akan menyinggung soal PPKM rumah tangga tadi. Saat ini kan memang klaster keluarga ini juga banyak sekali di tengah masyarakat. Nah ini bagaimana pengawasannya untuk level rumah tangga ini dok? Ya, jadi di PPKM rumah tangga itu irisannya nanti jauh lebih kecil. Nanti akan kita lihat siapa yang, apakah di dalam rumah tangga itu ada ibu hamil atau tidak. Ibu hamil atau ibu menyusui, mereka ini adalah kelompok rentan. Kemudian kita harus lihat juga di rumah tangga, apakah ada di situ lansia yang dengan komorbid atau tidak, dan kemudian ada kasus positif. Jadi kita nggak bisa mengeneralisasi satu RT itu semua langsung berdiam di situ tanpa memperhatikan kelompok rentan, tanpa memperhatikan kelompok komorbid. Nanti di sini puskesmas bersama posko akan bisa mengidentifikasi kalau misalnya saya positif, saya masih umur 30-an, sementara di rumah saya ada lansia, tentu ini akan harus dilihat. Lansianya kontak erat tentu akan dipisahkan. Dan kemudian saya yang sudah positif tentu akan tempatnya berbeda kalau memang rumahnya tidak memungkinkan. Termasuk juga ada ibu hamil, kemudian ada dalam satu rumah misalnya positif, ada komorbid, ini juga harus diperhatikan. Kendati memang kedua-duanya ini belum ada indikasi untuk ke rumah sakit. Tapi kelompok rentan, kelompok komorbid harus menjadi atensi, apakah itu di level desa ataupun di level RT. Jadi ini yang menjadi catatan kita dan ini harus kita sampaikan. Jangan sampai nanti orang yang konfirmasi positif, nggak ada gejala, bersama-sama dengan kelompok rentan, nanti yang sakit benaran nanti kelompok rentannya. Makanya sekarang ini kita lihat sering dengar, dia lansia, nggak keluar rumah, nggak kemana-mana, kok tiba-tiba masuk ICU. Karena di rumahnya ada anak muda yang mobilitasnya tinggi dan prokes belum diterapkan sedemikian rupa. Jadi oleh karena itu lansia termasuk kelompok yang rentan. Ibu hamil, kelompok rentan. Ini harus diidentifikasi. Jadi bersama-sama nanti kita dengan posko desa, puskesmas, tim pelacak untuk melihat persoalan ini. Di samping juga persoalan makan minum ya. Makan minum juga perlu harus diperhatikan. Dan tentu dalam hal ini dari Mendes pasti sudah memikirkan masalah logistik di desa tersebut. Baik, kalau gitu bagaimana dengan koordinasi pengawasan bagi warga mungkin yang melakukan isolasi di rumah dok? Ya, pengawasan itu tentu berdasarkan zonasi itu tentu ada pembatasan-pembatasan yang sudah ditetapkan ya. Misalnya kalau dia sudah 5-10 rumah oranye misalnya, maka itu sudah harus isolasi mandiri dengan pengawasan ketat. Dan kemudian yang suspek dan yang kontak erat harus dicari, nggak bisa, jangan sampai lolos. Kemudian kalau ada rumah ibadah ataupun kegiatan-kegiatan ibadah yang ada di situ, ini harus sudah ditutup ya untuk sementara waktu. Tapi kalau dia misalnya masih di zona hijau, ini tentu masih semua mobilitas masih bisa dengan baik. Dan kemudian kalau dia sudah di level merah, ini tentu pembatasannya lebih ketat lagi.
Tidak ada boleh orang berkumpul lebih dari 3 orang, kegiatan sosial sudah tidak ada, dan kemudian pelacakan kontak erat harus agresif dan targeted, sampai nanti RT tersebut turun level nanti dia, dari zona merah menjadi zona oranye atau kuning. Turun levelnya di mana? Jumlah rumah yang terkonfirmasi. Itu menjadi indikatornya. Baik. Berarti memang pemerintah benar-benar mengawasi hingga ke level warga yang melakukan isolasi secara mandiri di rumah. Sebelum kita mengakhiri dialog kita pada siang hari ini, mungkin Ibu Roshida memberikan himbauan kepada masyarakat di luar sana, apalagi saat ini kita diperpanjang ini Bu, PPKM-nya. Terima kasih Mbak. Kami dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menghimbau seluruh masyarakat desa yang tersebar di seluruh Indonesia, ada 74.961 desa. Mari kita bersama-sama terus menegakkan disiplin 3M, 2M, jadi tidak hanya pemerintah daerah, pemerintah pusat, namun pemerintah desa dan seluruh masyarakat harus terlibat secara aktif dalam pelaksanaan PPKM Mikro ini supaya hasilnya sangat-sangat terlihat. Jadi mohon seluruh masyarakat dalam melaksanakan semua aktivitas di desa menggunakan protokol kesehatan, termasuk juga bahwa kegiatan padat karya tunai desa yang memang harus dilaksanakan tetap harus menggunakan protokol kesehatan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Berarti kuncinya tetap protokol kesehatan ya Ibu Roshida. Pak Alex, Dr. Alex, mungkin imbauan kepada masyarakat agar PPKM ini bisa mencapai target yang diinginkan. Ya, artinya pelacakan kontak adalah kunci utama dalam memutuskan rantai transmisi COVID-19. Hingga pelaksanaan 3T, 3M ini menjadi kewajiban, bukan stigmatisasi. Dan yang kedua, posko desa adalah simbol kolaborasi pentahelix dan implementasi gotong royong. Jadi oleh karena itu, posko desa ini adalah bagian dari masyarakat. Dia tidak semata-mata bagian dari pemerintah, tapi kedua-duanya hadir di sana, dan ini buktinya pemerintah hadir di dalam menanggulangi pandemi di tingkat desa. Mari kita tanggulangi pandemi COVID-19 dengan iman, dengan aman, dan dengan imun. Baik, terima kasih Dr. Alex dan juga Ibu Roshida, dan pemirsa yang ada di rumah saat ini, tiba saatnya kita berada di penghujung acara dialog kita hari ini. Semoga bincang-bincang hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita tidak capek-capek untuk mengingatkan selalu memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan. Ini harus menggunakan sabun tentunya dengan air yang mengalir, dan yang paling penting saat ini adalah mengurangi mobilitas sehingga angka penularan COVID-19 ini bisa ditekan. Dan jangan lupa juga pesan Ketua Satgas COVID-19, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, ini sangat penting. Apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan ini belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia, tetapi juga di akhirat. Dan saya akhiri talk show kita pada siang hari ini. Saya Bernadetta Ginting, pamit undur diri bersama tim yang bertugas dan juga para narasumber yang sudah hadir siang hari ini. Selamat siang dan salam tangguh. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa